Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 pada mata kuliah perancangan pengalaman pengguna dari kelas TIC, di mana saya ada Fadlan Habibi bersama rekan-rekan kelompok saya, ada Andrian Faika Ilham, Firza Maulana Yonardi, dan juga Arti Satria Pamungkas. Di sini kami akan mempresentasikan hasil uh, UX case study yang telah kami analisis. Di mana di sini kami menganalisis pada aplikasi bernama Fitzone. Nah, pada UX case study yang telah kami analisis itu, di bagian pertama itu si kreator dari UI UX designer ini membuat tampilan mengenai about project, di mana dia menjelaskan apa role-nya di project tersebut, terus tools apa saja yang digunakan dan kapan project ini dan apa tujuan dari project ini. Nah, itu dijelaskan pada tampilan about project. Nah, selanjutnya, pada tahap selanjutnya ada desain proses, di mana di sini menampilkan tahap apa saja yang dilakukan oleh si desainer. Nah, di sini ditampilkan bahwa dia melakukan research, branding, presentation, wireframe, UI design, prototype, user flow, dan testing. Nah, selanjutnya pada bagian logo and branding, di sini menjelaskan identitas visual dari aplikasi Fitzone ini. Nah, seperti logo dan mockup-mockup brandingan lainnya. Nah, di sini juga menampilkan penggunaan warna hijau sebagai kesan yang sehat dan segar dan energik, di mana ini cocok dan sesuai terhadap brandingan dari aplikasi fitness itu tersendiri. Nah, selanjutnya untuk typography dan colors. Nah, di sini itu menggunakan font Poppins, di mana font ini sangat sesuai dan melambangkan dari aplikasi Fitzone itu sendiri, yaitu aplikasi untuk fitness. Nah, pada bagian tipografi and color ini dijelaskan fontnya digunakan, lalu kayak seperti ukuran heading, title, dan lain-lainnya. Lalu selanjutnya, pada bagian ikonografi, di mana di sini menjelaskan penggunaan icon dalam aplikasi. Nah, di sini dijelaskan icon apa aja yang digunakan, seperti icon-icon pada taskbar, pada navbar, lalu pada hal-hal yang bisa dilakukan pada aplikasi. Nah, desain ini dijelaskan untuk mengetahui apa saja yang sudah digunakan. Next, itu ada menampilkan grid dan spacing. Nah, pada bagian UX case study grid dan spacing ini kita menampilkan uh, grid dan spacing yang digunakan. Nah, ini untuk menggambarkan seberapa konsisten desainnya. Nah, ketika kita sudah menerapkan grid dan spacing, nantinya desain kita akan lebih konsisten dan juga akan mudah di-develop oleh developer. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Oke, di slide selanjutnya ini, di sini kita membahas tentang apa sih permasalahan utama yang tentunya dihadapi oleh pengguna itu sendiri, seperti problem dan solutionnya. Di sini seperti kurangnya motivasi dan kesulitan dalam menjaga konsistensi dalam olahraga untuk aplikasi ini. Dan tentunya di sini juga kita memberikan solusi, yaitu dengan adanya menghadirkan fitur tracking, personalisasi workout, serta tampilan-tampilan yang tentunya menarik untuk meningkatkan engagement daripada pengguna itu tersebut. Oke, next. Oke, selanjutnya di sini kita melalui tahap yaitu user research. Dan di sini kita melakukan sebuah penelitian kepada tentunya pengguna itu sendiri untuk kita mengetahui apa aja sih kebutuhan dan yang diinginkan serta permasalahan user itu sendiri. Dan tentunya hasil dari research ini akan digunakan untuk nantinya kita sebagai bahan dasar dalam merancang fitur-fitur tambahan, fitur-fitur update, serta tentunya tampilan ke depan aplikasinya agar dapat sesuai dengan keinginan dan hati seorang pengguna itu sendiri. Oke, next. Oke, selanjutnya kita masuk pada tahap yaitu di sini user persona. Dan user persona ini sebagai bentuk representasi seorang pengguna itu sendiri. Contohnya pengguna itu merupakan seorang UI UX designer, dan dia seorang yang profesional, umurnya berapa, dan lain-lain. Serta personality dia seperti apa, semua terlihat melalui user persona ini. Dan user persona ini tentunya membantu tim kita untuk memahami seperti karakteristik, kebutuhan, serta tujuan pengguna dalam kebutuhan dari aplikasi fitness ini. Next. Oke, di sini kita masuk pada empathy map. Nah, empathy map ini tentunya digunakan untuk kita memahami apa yang tentunya dirasakan serta apa yang dipikirkan oleh pengguna itu sendiri. Tentunya empathy map ini
berguna ke depannya untuk tim UX kita bisa lebih memahami pengalaman serta kebutuhan dari pengguna itu tersendiri secara mendalam, sehingga desain dapat dibuat relevan melalui pengguna itu sendiri. Oke, next. Oke, di sini kita masuk pada bagian user flow. Nah, di sini tentunya kita diperlihatkan alur daripada aplikasi yang tentunya akan kita buat ini. Mulai dari splash page, intro, dan lain-lain hingga masuk pada inti aplikasinya. User flow ini tentunya membantu untuk kita dapat memastikan bahwa pengguna dapat tentunya menggunakan aplikasi ini dengan mudah, lancar, tanpa adanya hambatan dan kebingungan. Oke, next. Oke, di sini kita masuk pada bagian sketch, yaitu bagian kita tahapan awal kita dalam membuat sebuah aplikasi, yaitu kita menggambar atau membuat sebuah kasaran pada aplikasi itu sendiri. Nah, tentunya dalam tahap sketsa ini itu merupakan waktunya kita untuk menuangkan ide serta sesuatu yang sebelum kita masuk kepada tahap desain finalnya. Oke, next. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, kemudian ada wireframe. Pengertian wireframe itu sendiri adalah tampilan dasar aplikasi tanpa desain dengan visual detail. Nah, tujuan wireframe sendiri itu untuk menentukan struktur layout dan posisi elemen sebelum masuk ke tahap desain finalnya. Kemudian ada prototype yang artinya itu versi interaktif dari desain yang dapat digunakan untuk simulasi penggunaan aplikasinya. Nah, tahap ini itu sangat penting untuk menguji apakah desain itu sudah sesuai dengan kebutuhan penggunanya atau belum. Kemudian ada komponen. Bagian komponen ini menjelaskan tentang komponen UI yang digunakan seperti tombol, card, dan elemen lainnya. Nah, penggunaan komponen yang konsisten biasanya membantu menjaga keseragaman desain. Kemudian ada sosial media. Bagian ini menunjukkan bagaimana aplikasi dipromosikan melalui media sosial yang bertujuan untuk meningkatkan awareness, engagement, dan menarik pengguna baru. Nah, di tahap sosial media ini, VidZone menampilkan keseluruhan tampilan aplikasinya. Yang previewnya ini memberikan gambaran lengkap mengenai hasil akhir dari desainnya sendiri. Dan hasilnya itu dari desain yang telah dibuat seperti peningkatan engagement pengguna dan kemudahan penggunaan aplikasinya. Oke. Next akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke, bisa di next ke slide berikutnya. Mungkin berikutnya lagi. Oke, masuk ke bagian next iteration. Pada halaman ini ditunjukkan bahwa pengembangan itu masih bisa dilakukan ke tahap berikutnya. Karena pada software development lifecycle itu merupakan sebuah siklus dan pengembangan sebuah aplikasi harus selalu dilakukan agar aplikasi relevan dengan keadaan zaman sekarang. Nah, tahap ini tuh menjelaskan rencana pengembangan selanjutnya. Di sini berisi peningkatan fitur, perbaikan berdasarkan feedback pengguna. Dapat dilihat di next iteration ini, terdapat rencana seperti menambahkan social features, kemudian ada personalized plan, dan juga masuk ke mobile application. Bisa kemudian masuk ke strategic plan. Bagian ini tuh berisi strategi jangka panjang untuk pengembangan aplikasi agar tetap relevan dan kompetitif. Mungkin ada hubungannya dengan iteration yang sebelumnya. Strategic plan itu pendekatannya lebih berdasarkan strategi. Dapat dilihat penulis kasus UX ini tuh mengandalkan seorang desain lead untuk memastikan strategi untuk mengembangkan aplikasinya agar lebih kompetitif. Next. Masuk ke user insight. Di bagian ini menjelaskan temuan penting dari pengguna setelah aplikasi ini digunakan. User insight ini berguna untuk memonitorisasi kegiatan workout karena ini aplikasi fitness, juga menganalisa tren performa, dan juga melacak progres dari user itu sendiri. Kemudian,
Masuk ke sistem usability score, tahap ini itu mengukur tingkat kemudahan aplikasi ini digunakan berdasarkan penilaian pengguna. Sistem usability score ini adalah metode yang terpercaya untuk mengukur seberapa mudah dan efektif dan juga enjoyable aplikasi ini dapat digunakan. Kemudian masuk ke user opinion. User opinion ini berisi opini dari pengguna yang sudah menggunakan aplikasi Feedzone. Di sini contohnya ada Marvin McKinney dan juga Darlin yang memberikan opininya terhadap aplikasi Feedzone yang sudah mereka gunakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.